Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustazah mengajak teman-teman semua menyimak cerita tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Bunda kesayangan kita dari Kampung Dongeng, Bunda Enik. Nanti di akhir cerita akan ada pertanyaan dari Bunda loh. Bagi dua teman-teman yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial. Jadi teman-teman di rumah simak baik-baik ceritanya dan jangan sampai ketinggalan ya. Oke teman-teman, langsung saja kita dengarkan cerita dari Bunda Enik berikut ini. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat dari PAUD IT Anik Banjarbaru. Gimana kabar kalian? Iya, mana suaramu? Loh, suaramu mana? Ini. Oh iya, Bunda ini gak ada suaranya. Kamu ngapain? Mau apa? Dengerin kisah. Oh, boleh. Oh ya teman-teman, dari PAUD IT Anik, Bunda ini akan berkisah tentang peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau denger nggak, Nung? Mau. Oke, dengarkan sama-sama ya. Mana suaramu? Oke teman-teman, kisah ini sebelum kelahiran Nabi Muhammad ada suatu peristiwa yang sangat menggemparkan dunia. Apakah itu? Tahu nggak, Nuh? Nggak tahu. Oke, makanya Bunda mau berkisah dan dengarkan juga teman-teman. Oke teman-teman, kisah ini adalah ada orang yang bernama Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Kenapa Abraha ini akan menghancurkan Ka'bah? Karena Abraha ini tidak suka kalau orang-orang di Jazirah Arab selalu berkunjung berziarah ke Ka'bah. Nah teman-teman, ternyata Abraha ini mempunyai wajah yang unik. Kenapa unik? Karena di wajahnya ada bekas seperti terbelah. Itu karena ketika dia perang ya melawan Aryat, yaitu gubernur dari Yaman, Abraha ini terkena lemparan lembing. Nah, makanya terluka di wajahnya. Dan Abraha ini setelah mengalahkan Aryat, gubernur zaman tadi, Abraha yang menguasai Yaman selanjutnya. Teman-teman, Abraha ini ternyata akan membuat bangunan, yaitu sebuah gereja untuk menyaingi Ka'bah. Dan Abraham menginginkan orang-orang di Jazirah Arab itu tidak lagi berziarah ke Ka'bah, tetapi Abraham menginginkan orang-orang Jazirah Arab itu untuk berbalik arah ke gerejanya. Tapi apakah itu berhasil? Oh, tentu saja tidak. Dan ada beberapa warga Mekah yang marah, Nuh. Kenapa? Ya begitulah. Mereka tidak mau beralih ke gereja karena Ka'bah itu adalah peninggalan nenek moyang mereka yang sudah secara turun-temurun setiap tahun mereka berziarah ke Ka'bah. Dan dari Mekah itu ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam gereja. Tahu nggak kenapa? Orang ini terlalu benci dengan gereja itu. Dan orang ini pun merusak bagian dalam dari gereja itu dan memberikan kotoran yang ini mengakibatkan Abraha menjadi marah dan selanjutnya Abraha akan menyerang Ka'bah. Teman-teman, Abraha menyiapkan 60.000 ekor gajah untuk menyerang Ka'bah. Apakah berhasil? Ya, penasaran dengan ceritanya? Pasukan bergajah terus bergerak.
Orang-orang kabilah Arab juga menghadang mereka, tetapi mereka kalah. Teman-teman, 200 ekor unta Abdul Muthalib juga telah dirampas oleh pasukan bergajah tadi. Nah, teman-teman, Abdul Muthalib akhirnya pun diminta untuk mendatangi Abraha. Apa kata Abraha? Kenapa kamu datang untuk menghadap aku? Oh, tidak apa-apa. Aku datang kemari hanya menginginkan 200 ekor unta yang telah engkau tawar, yang telah engkau ambil. Aku ambil bawa pulang, kata Abdul Muthalib. Tetapi apakah Abraha mau? Iya, Abraha pun menyerahkan 200 unta itu kepada Abdul Muthalib. Aku akan menyerang Ka'bah. Bagaimana menurutmu? Oh, Abdul Muthalib berkata bahwa Ka'bah itu nanti akan dijaga oleh yang mempunyai. Siapa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Ka'bah nanti akan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Abdul Muthalib pulang. Pasukan bergajah tetap berjalan untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi teman-teman, ketika menjelang pagi, pasukan bergajah tiba-tiba saja ketika akan menyerang Ka'bah berhenti. Gajah-gajah, pasukan gajah tidak lagi bergerak, tetapi kakinya tertancap di bumi. Kenapa? Oh, Abraha sangat marah, teman-teman. Dipecutnya Mahmud, gajah yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha, tetapi Mahmud juga tidak mau melanjutkan perjalanan. Hai, kamu kenapa Mahmud? Ayo berjalan. Mahmud dipukul, ditusuk, tetapi Mahmud tidak mau berjalan. Di kejauhan ada gerombolan burung yang menyerupai awan gelap. Ternyata burung itu membawa 3 kerikil batu yang ada di paruhnya dan di kakinya. Nah, burung itu melemparkan batu-batu kecil tersebut ke seluruh pasukan bergajah. Teman-teman, batu-batu tadi yang dibawa oleh burung itu ternyata panasnya sangat luar biasa. Orang-orang yang terkena batu itu akan musnah dan bolong-bolong seperti ulat memakan daun. Apakah Abraha selamat? Ternyata Abraha sempat pergi kembali, tetapi ia meninggal di perjalanan. Teman-teman, inilah kisah yang begitu luar biasa sebelum Nabi kita Nabi Muhammad lahir. No? Iya. Mau tahu cerita selanjutnya? Mau. Nah, teman-teman, pada tahun yang sama setelah penyerangan pasukan Abraha tadi yang akan menyerang Ka'bah, ada suatu peristiwa yang sangat menggemparkan. Apakah itu? Iya, peristiwa ini adalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, sebelum kejadian itu ada beberapa warga di kota Mekah yang melihat sebuah cahaya. Oi, lihat, ada cahaya bintang Ahmad, lihat. Mereka gempar. Kenapa? Ternyata bintang Ahmad tadi yang dimaksudkan di dalam kitab Taurat bahwa akan lahir seorang nabi. Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Tetapi sebelum Muhammad lahir, ada sebuah juga kejadian yang sangat luar biasa. Berhala-berhala yang banyak berada di sekitaran Ka'bah semua roboh dan hancur. Dan juga api majusi yang biasanya juga dijaga siang malam padam. Dan air dari Zam-Zam yang tadinya dalam akhirnya juga keluar. Teman-teman, Bunda Siti Aminah ternyata melihat di seputaran perutnya bercahaya dengan terang. Ternyata Muhammad kecil lahir. Dan Muhammad kecil lahir ini langsung diberitakan oleh salah satu wanita yang ditunjuk oleh Aminah untuk menghadap Abdul Muthalib dan mengabarkan kabar gembira.
Ternyata Abdul Muthalib pun sangat berbahagia karena telah lahir seorang bayi mungil yang akan menjadi penerus atau penutup para nabi. Wow, Muhammad kecil lalu dibawa oleh Abdul Muthalib untuk bertawaf di sekeliling Ka'bah. Dan Abdul Muthalib memberikan nama bayi mungil ini bernama Muhammad, yang artinya apa, Nuh? Apa Bunda? Yang artinya terpuji. Terpuji di langit dan juga terpuji untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Teman-teman, kebahagiaan terpancar di penduduk Ka'bah. Semua bergembira menyambut kelahiran Muhammad kecil. Nah teman-teman, kira-kira tadi nih seru nggak kisahnya? Iya, tadi yang pertama sebelum juga kelahiran Nabi Muhammad ada suatu peristiwa, apa namanya? Ayo, iya, pasukan bergada yang dipimpin oleh Abraha. Oh ya teman-teman, Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Nabi Muhammad dan ayahnya dari Nabi Muhammad adalah Abdullah, ibunya Bunda Aminah. Sudah siap? Mana suaramu? Mana semangatmu? Ayo dong semangat. Iya. Dengarkan pertanyaan yang pertama. Tadi pasukan bergajah yang akan menyerang Ka'bah dipimpin oleh siapa? Pertama ya. Yang kedua, siapa nama ayah Nabi kita, Nabi Muhammad? Oke, 2 pertanyaan saja. Oke teman-teman, dari PAUD IT Anik Banjarbaru, Bunda Edi mengharapkan kalian menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi kebanggaan orang tua. Oh tentunya menjadi kebanggaan orang tuamu, bangsa, negara, dan juga agamamu. Terima kasih Ustazah yang sudah memberikan waktu kepada Bunda Edi untuk berkisah buat teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak kisahnya. Sampai jumpa lagi bersama Bunda Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bagaimana teman-teman? Seru kan ceritanya? Jangan lupa teman-teman minta bantuan kepada orang tua atau keluarga di rumah untuk mengetikkan jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Ustazah tunggu ya partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul.